Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Ramadan dari NIM Salah. 0015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Zaki Ramadan NIM 0015. Saya Widianti Manyala Syakira NIM 0032. Saya Iswara Apriliana NIM 008. Saya Salsabila Kamelia NIM 0020. Saya Reza Anwar NIM 0018. Pada kesempatan hari ini kami akan membuatkan video presentasi. Materinya yaitu tentang neraca pembayaran. Video ini dibuat dikarenakan untuk mengerjakan tugas dari matkul ekonomi moneter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Iswara Apriliana NIM 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi neraca pembayaran itu sendiri. Nah, secara sederhananya, neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis yang memuat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, umumnya selama 1 tahun. Nah, transaksi ini bisa berupa perdagangan barang dan jasa atau transfer keuangan maupun kegiatan moneter antara pihak dalam negeri atau luar negeri. Nah, dalam penyusunannya neraca pembayaran itu dibagi menjadi 2 jenis transaksi, yaitu ada transaksi debit dan transaksi kredit. Nah, transaksi debit itu adalah transaksi yang membuat kita harus membayar ke luar negeri. Contohnya impor barang atau membayar bunga utang ke luar negeri. Sedangkan kalau transaksi kredit itu yaitu kebalikannya. Misalnya kalau transaksi yang membuat kita berhak menerima pembayaran dari luar negeri. Contohnya ekspor barang atau penerimaan investasi asing. Kalau kita lihat dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran itu adalah perbandingan penerimaan uang antara 2 negara dalam perdagangan dunia, atau bisa disebut juga dengan daftar transaksi perdagangan internasional suatu negara selama waktu tertentu. Jadi kalau bisa disimpulkan secara singkat, neraca pembayaran itu menggambarkan arus masuk dan keluarnya dana dari luar negeri yang terjadi karena berbagai aktivitas ekonomi internasional. Sedangkan kalau dalam sisi atau konteks moneter sendiri, neraca pembayaran itu punya peran yang sangat penting. Kenapa bisa begitu? Karena hasilnya itu mempengaruhi nilai tukar mata uang, cadangan devisa, dan kebijakan moneter suatu negara. Misalnya nih, kalau neraca pembayaran kita surplus, berarti penerimaan dari luar negeri itu lebih besar daripada pengeluarannya. Akibatnya, cadangan devisa itu akan meningkat. Nah, dan nilai mata uang kita bisa menguat, bisa lebih kuat gitulah intinya. Nah, sebaliknya kalau defisit itu artinya pengeluaran ke luar negeri itu lebih besar daripada penerimaan. Nah, dalam kondisi ini pemerintah biasanya perlu menyesuaikan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi di pasar valuta asing supaya ekonomi tetap stabil gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa neraca pembayaran ini bisa dibilang sebagai cermin kondisi ekonomi eksternal pada suatu negara. Data dari neraca pembayaran ini juga sangat penting untuk menentukan kebijakan ekonomi dan moneter supaya perekonomian nasional lebih seimbang dan tetap stabil. Itu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan,
saya Widianti Maila Syakira, NIM 0032. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis neraca pembayaran. Nah, di dalamnya ada 3 bagian utama yang saling terhubung. Yang pertama yaitu ada neraca berjalan. Nah, bagian pertama ini mencatat semua transaksi barang dan jasa serta pendapatan dan transfer antara penduduk dalam negeri dengan luar negeri. Bayangkan, neraca berjalan seperti catatan keluar masuk uang dari kegiatan ekonomi sehari-hari sebuah negara. Isinya ada beberapa komponen. Yang pertama, ekspor dan impor barang. Kalau ekspor lebih besar dari impor, berarti negara punya surplus. Kalau sebaliknya berarti defisit. Nah, yang kedua, ekspor dan impor jasa. Misalnya, jasa pariwisata, transportasi, atau perbankan lintas negara. Yang ketiga ada pendapatan primer, seperti gaji tenaga kerja di luar negeri atau bunga investasi dari luar negeri. Yang terakhir yaitu transfer berjalan, bantuan dari luar negeri, remitasi dari TKI dan sebagainya. Contohnya, kalau banyak wisatawan asing datang ke Indonesia dan menghabiskan uang di sini, itu akan menambah penerimaan di neraca berjalan. Selanjutnya yaitu ada neraca modal atau capital account. Bagian ini mencatat transaksi yang berkaitan dengan perpindahan aset atau modal antar negara, tapi dalam bentuk bukan keuangan langsung. Contohnya tuh misalnya hibah modal dari luar negeri untuk membangun infrastruktur atau penghapusan utang internasional. Jadi transaksi di neraca modal ini sebenarnya tidak sebesar 2 neraca lainnya, tapi tetap penting karena menunjukkan bagaimana negara mendapatkan atau mengirimkan aset jangka panjang yang bukan berbentuk uang tunai langsung. Nah, bagian terakhir dan seringkali paling dinamis adalah neraca moneter atau seringkali disebut juga neraca financial account. Kalau neraca berjalan mencatat kegiatan ekonomi sehari-hari, maka neraca moneter mencatat aliran uang dan investasi antar negara. Isinya meliputi investasi langsung atau FDI, contohnya perusahaan Jepang membangun pabrik di Indonesia. Yang kedua yaitu investasi portofolio, seperti pembelian saham atau obligasi antar negara. Yang ketiga yaitu cadangan devisa, perubahan simpanan luar negeri yang dimiliki bank sentral. Jadi kalau banyak investor asing menanamkan modal di Indonesia, maka neraca moneter kita akan mengalami surplus. Sebaliknya, kalau modal banyak keluar, maka kita bisa mengalami defisit. Hubungan ketiganya itu sebenarnya saling berhubungan. Kalau suatu negara mengalami defisit di neraca berjalan, artinya uang lebih banyak keluar daripada masuk. Maka biasanya defisit itu akan ditutup oleh surplus di neraca modal atau moneter. Misalnya dengan investasi asing yang masuk, jadi neraca pembayaran secara keseluruhan akan tetap seimbang karena setiap transaksi punya sisi keluar dan masuknya. Jadi kesimpulannya, neraca berjalan mencatat transaksi barang, jasa, dan pendapatan. Neraca modal mencatat perpindahan aset non-keuangan lintas negara. Yang terakhir, neraca moneter mencatat arus investasi dan perubahan cadangan devisa. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, neraca pembayaran memberikan gambaran besar tentang posisi ekonomi internasional suatu negara. Apakah sedang menjadi penerima atau pengirim dari dana ke dunia luar. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salsabila Kamilia, NIM 0020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang neraca pembayaran, yaitu tentang tujuan neraca pembayaran. Tujuan neraca pembayaran yang pertama yaitu menurut Edwin Basman, yaitu memberi keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara itu sendiri. Neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan luar negeri. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui kondisi neraca transaksi berjalan, neraca modal, dan cadangan devisa. Informasi ini menunjukkan apakah negara sedang surplus atau defisit dalam transaksi internasional.
yang mencerminkan kekuatan ekonomi dan posisi finansial negara di dunia. Yang kedua yaitu membantu program pengembalian keputusan pemerintah dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayaran pada bank. Data neraca pembayaran membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan perdagangan luar negeri, misalnya tarif, kuota, atau insentif ekspor. Dalam bidang politik, neraca pembayaran bisa menjadi dasar saat negara membuat perjanjian internasional atau menentukan sikap terhadap negara lain, misalnya soal utang luar negeri. Untuk sektor perbankan, data ini membantu dalam mengelola aliran devisa dan pembayaran internasional agar lebih stabil. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik, moneter, dan fiskal. Politik yaitu menentukan kebijakan luar negeri atau negosiasi internasional berbasis data ekonomi. Moneter menentukan kebijakan nilai tukar, suku bunga, dan pengelolaan cadangan devisa berdasarkan kondisi neraca. Yang terakhir yaitu pembayaran fiskal, menentukan pengeluaran atau subsidi terkait perdagangan luar negeri, pajak, ekspor impor, atau kebijakan anggaran negara berdasarkan kondisi pembayaran internasional. Tujuan lain neraca pembayaran yaitu yang pertama membantu mengatur ekspor dan impor. Dengan mengetahui data ekspor dan impor, pemerintah bisa mengendalikan ketergantungan terhadap barang luar negeri, memberi insentif pada sektor tertentu, dan menjaga keseimbangan perdagangan. Yang kedua, membantu pemerintah dan para pakar untuk memperkirakan kondisi bisnis serta perekonomian negara. Neraca pembayaran memberi gambaran tren investasi asing, aliran modal, dan perdagangan yang bisa dipakai untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Yang terakhir yaitu ada memantau semua transaksi internasional agar diketahui kondisi keuangan suatu negara. Semua transaksi internasional berupa barang, jasa, modal, dan cadangan devisa tercatat di neraca pembayaran. Dengan memantau secara rutin, pemerintah bisa mengetahui apakah neraca sehat secara finansial atau mengalami tekanan, misalnya defisit neraca berjalan, utang luar negeri tinggi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anwar dengan NIM 0018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berjudul tadi dari neraca pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan umum yang bisa saja terjadi di dalam neraca pembayaran. Secara definisi, permasalahan neraca pembayaran itu terjadi ketika suatu negara mengalami ketidakseimbangan antara penerimaan ataupun pengeluaran dalam transaksi di internasional. Ketidakseimbangan ini dapat berupa defisit maupun surplus. Meskipun dalam kondisi surplus tidak bisa tambah baik ataupun cukup baik, itu sebetulnya defisit maupun surplus itu sama saja memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi di suatu negara. Jika dilihat dari konteks global, terutama di Indonesia yang notabene itu negara berkembang, masalah utama yang dihadapi adalah defisit kronis akibat ketergantungan impor dan fluktuasi modal. Di Indonesia sendiri, neraca pembayaran dipengaruhi oleh harga komoditas, nilai tukar rupiah, dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Meskipun neraca pembayaran secara akuntansi selalu dilihat atau seimbang itu, tetapi permasalahan bisa saja muncul ketika ketidakseimbangan berlangsung secara berkepanjangan. Di dalam neraca pembayaran ada 5 permasalahan utama. Yang pertama adanya defisit transaksi berjalan yang kronis. Ini terjadi ketika impor melebihi ekspor secara konsisten yang menyebabkan arus keluar devisa yang besar. Dampaknya itu bisa menyebabkan penurunan cadangan devisa, depresiasi mata uang, dan peningkatan utang luar negeri. Penyebab ini bisa disebabkan dari ketergantungan pada impor bahan baku, penurunan daya saing ekspor, ataupun fluktuasi harga di komoditas global. Permasalahan yang kedua adanya surplus yang tidak sehat. Surplus yang berlebihan ini bisa diambil contoh adanya ekspor komoditas, bisa menandakan adanya
under consumption domestik atau tingkat konsumsi yang rendah di masyarakat. Ini ketergantungan pada sektor primer yang dalam hal ini rentan terhadap di siklus global. Dampaknya sendiri bisa mengakibatkan overvaluasi mata uang yang merugikan dari sektor manufaktur. Permasalahan yang ketiga, adanya aliran modal. Aliran modal masuk atau modal panas disebut hard money ini bisa menyebabkan apresiasi mata uang sementara, tetapi kalau modal mendadak atau disebut capital flight bisa juga menimbulkan krisis. Seperti diambil contoh di negara kita ini, contoh krisis di tahun 97 hingga tahun 98. Permasalahan yang keempat, adanya pengaruh faktor eksternal. Ini ditandai dengan pelambatan ekonomi global yang bisa disebabkan karena adanya kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat ataupun adanya konflik geopolitik yang dapat memperburuk dari defisit. Selain itu, pandemi seperti COVID-19 pernah menyebabkan adanya gangguan rantai pasok yang memengaruhi neraca pembayaran di banyak negara. Permasalahan yang kelima, yang terakhir ini adanya masalah struktural, di mana negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak sawit ataupun batu bara, membuat neraca pembayaran rentan terhadap penurunan harga global. Defisit atau pembayaran dividen asing juga bisa menjadi beban dari masalah struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakir Ramadan dari NIM 0015. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis transaksi dalam neraca pembayaran. Pada slide ini terbagi menjadi dua jenis transaksi, yaitu ada transaksi kredit dan juga transaksi debit. Transaksi kredit dilambangkan dengan tanda plus dan juga transaksi debit itu dilambangkan dengan tanda minus. Mengapa? Dikarenakan transaksi kredit itu semisal negara lain memberikan kita dana. Intinya transaksi kredit itu dana yang masuk dari suatu negara. Jika transaksi debit itu dana negara itu yang keluar untuk negara lain. Yang pertama yaitu ada kegiatan ekspor. Mengapa kegiatan ekspor ini menjadi kredit? Dikarenakan negara itu mengekspor, mengolah bahan-bahan dan juga menjadikan bahan tersebut dan dijual ke luar negeri, sehingga dana yang didapatkan yang kita hasilkan tadi itu, barang-barang yang kita hasilkan tadi itu mendapatkan dana dari luar negeri tersebut, sehingga pada kegiatan ekspor ini kami mendapatkan dana. Yang terus kegiatan impor itu masuk ke dalam transaksi debit, dikarenakan kita membeli produk atau barang atau jasa menggunakan negara mengeluarkan uang untuk negara lain agar mendapatkan dana atau mendapatkan barang atau jasa dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu ada pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri. Itu masuknya ke dalam kredit. Kalau investasi penduduk dalam negeri keluar negeri itu masuknya ke debit. Yang ketiga yaitu ada penerimaan uang dari luar negeri. Secara tidak langsung luar negeri memberikan kita dana, sehingga ini disebut dengan transaksi kredit, dikarenakan uang yang dari luar negeri itu masuk ke dalam uang yang ada
pada dalam negeri. Terus yang ketiga yaitu ada pengeluaran uang ke luar negeri. Yang sudah saya sampaikan tadi, jika kita membeli produk atau barang atau jasa ke luar negeri, kita pastinya bakal mengeluarkan dana. Nah, pengeluaran dana itu bisa disebut transaksi debit atau minus. Terus yang keempat yaitu ada penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri. Itu masuknya ke dalam kredit, dan pemberian hibah atau hadiah ke luar negeri itu masuknya ke debit. Terus yang terakhir yaitu ada penjualan saham atau obligasi ke luar negeri, itu masuknya ke dalam kredit, dan pembelian saham atau obligasi dari luar negeri itu masuknya ke transaksi debit. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal dari neraca pembayaran, bisa dilihat masing-masing, yaitu ada komponen dan nilai dalam USD, yaitu dalam dolar Amerika. Yang pertama yaitu ada komponennya ini terbagi menjadi 10, yaitu ada ekspor barang, impor barang, ekspor jasa, impor jasa, pendapatan primer, luar negeri, pembayaran pendapatan luar negeri, transfer berjalan, investasi asing masuk, investasi warga negara ke luar negeri, dan juga cadangan devisa. Nilai USD-nya yaitu ada 1000 US dollar, 800 US dollar, 200 US dollar, 300 US dollar, 100, 150, 50, 250, 100, dan juga 50. Untuk menghitung neraca pembayaran itu sendiri, kita harus menghitung neraca berjalannya dulu. Bagaimana cara menghitung neraca berjalan? Yang pertama yaitu kita memasukkan ekspor barang dikurangi dengan impor barang, ditambah ekspor jasa dikurang impor jasa, terus ditambah lagi pendapatan primer luar negeri, terus dikurang pembayaran pendapatan luar negeri, dan ditambah dengan transfer berjalannya, sehingga 1000 dikurang 800 dihasilkan 200. Ditambah, mengapa ini menjadi dikurang? Dikarenakan 200 dikurangi 300 itu hasilnya menjadi minus 100. Terus 100 dikurang 150 akan menghasilkan minus 50, dan juga ditambah transfer berjalannya yaitu 50, sehingga transfer berjalannya itu menghasilkan 100 juta, yang berarti surplus. Terus selanjutnya yaitu ada transaksi modal. Selanjutnya kita akan menghitung transaksi modalnya. Transaksi modal itu seperti investasi asing masuk dan juga investasi warga negara ke luar negeri. Investasi asing masuk itu berjumlah 250 US dollar, dikurang investasi warga negara ke luar negeri yaitu 100 US dollar, sehingga menghasilkan transaksi modalnya itu menghasilkan 150 juta, yang berarti yaitu surplus. Selanjutnya kan kita udah menemukan transaksi berjalan dan juga transaksi modal. Kita akan menghitung transaksi berjalan ditambah dengan transaksi modal ini. Kan tadi sudah transaksi berjalannya itu 100 juta dan transaksi modalnya itu 150 juta dan akan menghasilkan 250 juta. Nah, 250 juta ini dikurang dengan cadangan devisa. Apa itu cadangan devisa? Cadangan devisa itu simpanan dalam negeri yang berbentuk
yang berbentuk dengan nilai mata uang luar negeri. Jadi 250 tadi dikurang 50 yaitu cadangan devisanya, sehingga menghasilkan 200 juta yang berarti surplus, sehingga dapat disimpulkan negara yang didapati oleh negara yaitu 200 juta, sehingga menghasilkan surplus. Surplus itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwasanya pemasukan lebih banyak dibandingkan pengeluaran dari luar negeri. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ora mau